Assalamualaikum sahabat semuanya, jumpa lagi bersama saya Revian Trimura di channel Sahabat Education. Pada video kali ini kita akan bahas bocoran soal UTBK tahun 2025, tepatnya untuk submateri penalaran matematika. Oke, langsung kita eksekusi. Kertas berpeta memiliki ukuran 8 kali 8 peta. Oke, nah ini kita gambarkan dulu nih. Eh, Kertasnya ini dia, petanya 8, barisan ada 8. Kemudian katanya di sini pada baris pertama, peta pertama, oke, baris pertama, peta pertama di sini, yaitu paling kiri ditulis dengan satu. Oke, kita tulis di sini satu. Oke. Peta kedua bilangan dua. Oke, peta kedua bilangan dua. Kemudian peta ketiga bilangan empat. Oke, bilangan empat di sini. Peta keempat bilangan delapan. C bilangan delapan. Demikian seterusnya sampai peta ke-8 ditulis bilangan 128. Oke, peta ke-8 ini ditulis bilangan 128. Pola baris kedua mengikuti pola baris pertama. Oke, baris kedua ini mengikuti baris pertama yang dimulai dengan bilangan 256. Oke, di sini bilangannya 256 dan seterusnya sampai baris ke-8. Oke. Nah, pertanyaannya, jika KN menyatakan bilangan pada peta pertama baris KN, maka KN dirumuskan titik-titik. Oke. Nah, berarti di sini, yang ini maksudnya. Berarti peta yang pertama ini, dia mau minta polanya seperti apa, ya kan? Nah, kalau kita lihat di sini, eh, baris pertama ini dulu polanya seperti apa. Nah, ini dari 1 ke 2. Kemudian dari 2 ini ke 4. Dari 4 ke 8. Maka di sini bisa kita bikin polanya itu adalah kali-kali 2. Maka di sini kali 2. Ini juga kali 2. Juga kali 2. 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. Berarti begitu seterusnya nanti, kali-kali 2 nih. Nah, kita harus dengar nih, kalau dia polanya kali-kali, ini bisa dikatakan adalah barisan geometri. Nah, berarti kita bisa ambil kesimpulan, ini adalah barisan geometri. Oke, nah yang harus kita ingat di barisan geometri ini, untuk rumus untuk menentukan suku Kn, itu adalah UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Nah, ini dia. Kita kotakin nih rumusnya. Oke. Nah, berarti di sini pada peta pertama ini K UN-nya itu diganti, U-nya itu diganti dengan K, ya kan? Jadi di sini bisa bilang ini KN. Oke, bisa dibilang ini adalah KN. A kali R pangkat N kurang 1. Nah, di sini kita mencari A-nya dan mencari R-nya. Oke, kita ambil saja di sini. Maka di sini A-nya itu adalah 1, ya kan? Oke, kita susun aja dulu nih. Ini 1, kemudian di sini 256. Dan sampai di sini nanti UN atau U8 deh. Dan di sini K kita ganti aja deh, K aja ya. Nah, berarti di sini K8. Nah, gitu ya. K8. Oke. Nah, di sini yang jadi A itu adalah ini. Kemudian R-nya nanti adalah U2 dibagi dengan U1. Bagi 2-nya adalah 256. Dibagi dengan 1. Berarti sama dengan 256. Nah, 256 ini adalah 2 pangkat 8. Dari mana kita tahu? Nah, dari sini nih. 1 itu adalah 2 pangkat 0. 2 itu adalah 2 pangkat 1. 4 itu 2 pangkat 2. 8 itu 2 pangkat 3. Berarti di sini 2 pangkat 4. Pangkat 5. Pangkat 6. Pangkat 7.
pangkat 8. Oke, nah berarti di sini langsung kita substitusi ke rumusnya. A-nya itu adalah 1, kemudian R-nya 2 pangkat 8, ini dipangkatkan lagi N kurang 1. Oke, sama dengan 1 dikali 2 pangkat 8, pangkatkan lagi N kurang 1, maka ini juga dia. Maka ini bisa aja kita coret aja deh. Gitu kan? Berarti kita kali nih. Pangkatnya dikali nih. Apabila bilang berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. Maka di sini 2 pangkat 8 kali N, maka 8N. Dikurang 8 kali min 1 kali 1. Berarti kurang 8 kali 1 itu adalah 8. Maka di sini dapat kita simpulkan jawabannya adalah D. Nah, kan berarti di sini jawabannya adalah D. Oke, kita silang D. Oke, paham ya? Lanjut. Oke, soal nomor 6. Pertanyaan nomor 6. Pilihlah jawaban pada kolom di sebelah kanan. Pernyataan yang sesuai dengan jawaban. Nah, pernyataan pertama. Bilangan pada petak Q3 baris kedua adalah 512. Oke, kita cek. Nah, petak Q3 baris kedua, berarti yang ini. Nah, ini katanya bilangannya itu adalah 512. Nah, tadi di soal nomor 5, polanya itu adalah kali 2 di sini. Dan baris kedua ini juga mengikuti pola baris pertama. Dan juga itu nanti seterusnya nih sampai baris ke-8. Maka di sini untuk mencari bilangan petak kedua baris kedua, tinggal kalikan saja 256 ini kali dengan 2. Itu adalah 512. Nah, bilangan 512 itu seharusnya di petak kedua baris kedua. Sementara di sini katanya petak ketiga baris kedua. Maka ini salah. Nah, oke, maka ini tidak benar dia. Nah, seharusnya berapa di sini? Seharusnya 512 ini dikali 2 itu adalah 1000 ya, 1024. Oke. Lanjut, pernyataan keduanya. Jumlah bilangan pada petak pertama, petak pertama sampai petak kelima baris pertama. Oke. Nah, jumlah bilangan pada baris pertama ini dari petak pertama sampai petak kelima, sampai ke sini nih. Oke. Itu adalah 31 katanya. Oke, ini yang belum kita dapat angkanya adalah petak kelima. Berarti tinggal kalikan 2 saja, ini 8 ini nih. 8 kali 2 berarti ini adalah 16. Oke, tinggal kita jumlahkan saja. 1 tambah 2 itu 3, 3 tambah 4 itu 7, 7 tambah 8, 15, 15 tambah 16, 31. 31, berarti ini benar. Berarti jawabannya ya. Oke, cukup mudah ya. Untuk pernyataan ketiga, bilangan pada baris ke-8. Petak ke-8, oke, baris ke-8. Petaknya petak ke-8, berarti ini nih. Nah, katanya itu adalah 2 pangkat 64 nih. 2 pangkat 64. Apakah benar atau salah? Oke, berarti ini sama saja. Kita itu mencari suku N. Nah, N-nya berapa? Ini N-nya berapa ini nih? Nah, ini paling ujungnya atau paling akhir nih berarti ya. Nah, berarti di sini sampai di sini dia 8, sampai di sini dia 16, sampai di sini dia nanti 24. Paling cepat ini 8 kali 8 ya. 8 kali 8 itu adalah 64. Maka di sini N-nya adalah 64. Berarti ini sama saja kita mencari suku C64 dari barisan geometri. Rumus dari barisan geometri tadi adalah A kali R pangkat N kurang 1. Nah, di sini A-nya itu adalah 1. Nah, ini A-nya.
kan? Ini A-nya. Kemudian R-nya, rasionya 2/1. 2, atau boleh juga 4/2, itu 2. Nah, sehingga di sini A, oke, begini rumusnya pangkat A kali R pangkat, kalau dia ada 64, maka di sini adalah 63. Nah, tadi A-nya adalah 1, R-nya adalah 2 pangkat 63. 1 kali 2 pangkat 63 itu adalah 2 pangkat 63. Maka di sini katanya 2 pangkat 64. Maka jawabannya salah ini. Maka ini tidak. Oke, paham ya untuk soal nomor 6? Kita lanjut soal nomor 7. Oke, soal nomor 7. Pertanyaannya, hasil bagi bilangan pada petak pertama baris K3 dengan bilangan petak K5 baris K2. Oke, petak pertama baris K3. Petak pertama baris K3 berarti yang ini. Dengan bilangan pada petak K5. K5 baris K2. Oke, berarti yang ini. Nah, berarti ini kita cari saja ini petak K1 ini baris K3 ini suku keberapa ini. Nah, sampai di sini dia 16. Berarti ini adalah suku K17. Berarti ini sama aja kita membagi suku K17 dengan dibagi. Nah, ini berarti sampai di sini dia 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti U17 bagi dengan U13. Nah, ini sama dengan, nah, ini tadi adalah barisan geometri. Maka di sini A kali R pangkat, kalau 17 ini, maka di sini ada 16. Ini dibagi A kali R, kalau 13 ini, maka di sini 12. Nah, hanya ini tewas, ya kan? Maka jadinya R pangkat 16 dibagi dengan R pangkat 12. Kalau dibagi, pangkatnya dikurang. Berarti R 16 kurang 12. Maka kita dapat sini R pangkat 4. Nah, tadi R-nya berapa? R-nya adalah 2, ya kan? Maka sini 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu adalah 16. Maka jawabannya adalah C. Nah, oke. Saya. Oke, lanjut. Oke, nomor 8. Pertanyaan nomor 8. Jika bilangan pada petak Kn baris pertama, oke, petak Kn baris pertama, dibagi dengan 2 pangkat 2n kurang 2, di mana n itu 1, 2, 3, sampai 8. Jumlah bilangan pada baris pertama adalah nih, jumlah nih. Berarti ini dia udah nanya Sn. Nah, itu ya. Oke, kita tampilkan lagi kertasnya itu. Nah, katanya sini kalau baris pertama ini, bilangan pada baris pertama ini, kita bagi dengan 2 pangkat 2n kurang 2. Nah, maka jumlah barisan itu adalah, maka di sini kita membentuk barisan yang baru gitu ya. Barisan baru. Kasih misalnya U1, ya kan, U1, maka ini letaknya 1, baris 1 ya. Nah, berarti ini U2-nya, U3-nya, ini nanti sampai seterusnya. Ini nanti dijumlahkan nanti. Oke, untuk U1-nya, katanya sini pada baris pertama itu petak Kn baris pertama berarti ini 1. Ini kita bagi dengan 2. Ini kita ganti n-nya dengan 1. Nah, berarti 2 pangkat 2 ya. 2 kali 1 itu 2 dikurang 2 berarti 0. 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 adalah 1. Nah, berarti sini 1. Oke, ini ditambah. Keduanya, untuk baris ini dia angkanya 2. Dibagi dengan yang ini. N-nya kita ganti dengan 2. 2 kali 2, 4. 4 kurang 2, 2. Berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu adalah
4. Nah, gitu ya. Ini ditambah lagi. Petak ketiganya 4, berarti 4 dibagi, ganti N-nya 3 di sini. 2 kali 3, 6. 6 kurang 2, 4. Berarti 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu adalah 16. Nah, ini dia nih. Nah, ini sampai nanti seterusnya. Nah, kita sederhanakan. Ini 1 bagi 1 itu 1. Ini nanti ditambah katanya. 2/4 itu sama dengan aja setengah. Ditambah 4/16 sama-sama bagi 4. Ini 1. Bagi 4 berarti ini 4. 1/4 ditambah. Ini nanti seterusnya. Sampai dia katanya 8. Berarti U8 gitu loh. Nah, ini adalah SN. Nah, untuk ini juga dia nanti termasuk barisan geometri ya kan, barisan geometri. Kalau kita lihat polanya di sini itu adalah kali setengah dia di sini 1 kali setengah ya kan. Itu adalah setengah ya kan. Setengah dikali dengan setengah lagi itu adalah 1/4. Nah, sehingga di sini bisa kita tentukan bilangan selanjutnya ini adalah 1/4 kali dengan setengah itu adalah 1/8 dan seterusnya begitu. Nah, dari sini kita dapat eh, menyimpulkan bahwasanya angka 1 ini adalah A dan yang setengah ini adalah R-nya. Nah, kita mencari SN. Nah, rumus dari SN untuk barisan geometri ya kan, yang R-nya itu pecahan gitu kan, yang pecahan. Maka di sini rumusnya adalah A dikali 1 kurang R pangkat N, ini dibagi dengan 1 kurang R. Nah, kita kotakin deh. Nah, ini dia rumusnya. Oke, karena dia di sini sampai 8, maka N-nya 8 nih. Berarti di sini S8 itu sama dengan A-nya tadi 1, dikali dengan 1 dikurang R-nya itu adalah setengah. Setengah pangkat 8. Oke, ini dibagi lagi 1 kurang setengah. Oke, bisa ya? Nah, 1 kurang setengah itu adalah setengah. 1 bagi setengah itu adalah 2. Sehingga ini jadinya 2 dikali 1 dikurang. Ini 1 pangkat 8 itu 1 per 2 pangkat 8 itu tadi adalah 256. Nah, ini dia nih. Oke, berarti sama dengan 2. Ini satunya karena ini penyebutnya 256, kita samakan aja penyebutnya 256. 256, maka di sini 256 dikurang 1. Nah, ini 2 dibagi 256 ini adalah 128. 256 dikurang 1 itu adalah 255. Maka di sini jawabannya adalah 255 dibagi 128. Oke, maka jawabannya adalah B. Oke, sahabat semuanya, untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Dan pembahasan soal-soal lainnya kita bahas di video selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.